Roh Anda itu wujudnya kayak mana? Roh. Aku nggak pernah lihat roh. Loh, tapi kamu adalah roh. Lah, roh. Siapa yang bilang roh? Lalu yang berbicara ini siapa? Andi. Andi ini berbicara pakai apa? Pakai mulut. Pakai mulut. Bisa enggak Anda melihat ada orang mati berbicara? Ya kalau udah mati ya matilah. Nah, kenapa dia nggak bisa bicara? Karena udah mati. Kenapa dia nggak bisa bicara? Karena jantungnya sudah berhenti berdetak. Kenapa dia berhenti jantungnya? Ya karena mati. Ya kenapa dia mati? Ya karena mati. Iya kenapa dia mati? Sekarang kutanya kau kenapa dia mati? Lah. Jadi manusia itu bisa berbicara, kamu bisa berbicara, Bung, karena ada roh di dalam dirimu, betul atau betul? Lah, roh itu mana? Iya. Justru itulah yang Tuhan ku katakan, Bung. Justru itulah Tuhan ku katakan, kamu yang punya roh, dari sejak lahirmu sampai kamu meninggal, rohmu itu tidak pernah berpisah dengan dirimu. Bahkan kau berbicara dengan rohmu, kau berusaha dengan rohmu, kau makan, kau mencari makanan, kau tidur, kau bangun lagi dengan rohmu. Tapi kamu nggak ngerti apa itu roh. Itu kan pernyataanmu. Itu kan saya tanya, kau tahu nggak itu roh? Apa itu roh? Aku nggak tahu apa roh. Nggak pernah aku lihat. Justru kau bertanya apa itu roh? Apa itu roh? Iya, itulah dirimu. Nah, yang sekarang ini yang ada roh di dalam dirimu, tapi kamu sendiri nggak tahu siapa itu rohmu. Lah, roh itu mana? Ya, kamu nggak tahu kan? Yang ku tahu saya Adi. Yang berbicara ini makhluk roh dan jasad, betul? Itu kan kau yang menyatakan roh. Kalau lalu apa yang menggunakan mulutmu itu berbicara? Saya hidup, saya punya sel. Kenapa kamu bisa hidup? Karena masih bernapas. Kenapa kamu bisa bernapas? Ya, karena masih hidup. Ya, karena itu aku katakan, kamu hidup itu karena ada roh di dalam dirimu, betul? Roh? Iya. Roh itu wujudnya bagaimana? Nah, itu dia masalahnya sekarang. Makanya Al-Quran mengatakan, saya Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada dirinya sendiri. Nah, roh yang adalah Anda, yang Anda gunakan cari nafkah, yang Anda gunakan untuk menentang Tuhan pencipta Anda, itu pun Anda nggak tahu. Anda nggak tahu diri Anda itu siapa. Salahkan sendiri bingung. Tuhan. Salahkan sendiri Tuhan mengapa menciptakan manusia. Anda nggak tahu diri Anda siapa. Bahkan Anda berbicara, Anda nggak tahu apa itu suara. Iya. Apa itu pendengaran? Apa itu penglihatan? Anda nggak tahu. Aku hanya bilang bahwa Tuhan itu tidak maha baik. Selesai. Kan itu tadi aku bilang. Sekarang kalau Tuhan itu tidak maha baik, Anda tidak mungkin diberi kesempatan untuk berakal. Lah, oke. Sekarang orang yang diperkaos, yang dibunuh perang-perangan itu kenapa? Di mana Tuhan? Kok diam-diam aja dia? Tuhan tidak begitu cara kerjanya. Tuhan memberikan, sabar dulu. Tuhan memberikan kepada manusia itu kehendak free will, kebebasan. Kau tahu dari mana? Loh, sekarang tangan Anda ini bebas nggak? Sementara kau tidak pernah ketemu Tuhan. Jangan mengarang. Sekarang kutanya, tangan Anda ini bebas nggak? Sekarang kau pernah ketemu Tuhan nggak? Lah, ini alam semesta ini bukti. Tuhan itu eksistensinya ada. Lah, jadi ketika kau tidak pernah ketemu Tuhan, mengapa kau tahu? Kenapa Anda bisa mengatakan saya tidak pernah ketemu Tuhan? Lah, mana buktinya? Nah, sekarang roh Anda itu siapa yang menggerakkan? Ada nggak? Pernah nggak Tuhan mengatakan kepadamu? Sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Ada nggak Tuhan mengatakan sekarang saya tanya sama saudara, apakah Anda itu bisa melihat aliran listrik? Lah, lagi-lagi kau samakan sama aliran listrik. Saya menganalogikan kepada Anda yang menggunakan akal supaya Anda tahu, supaya Anda sampai kepada Tuhan. Karena yang bisa membuat manusia itu sampai kepada Tuhan itu akalnya. Sekarang apakah Anda bisa melihat aliran listrik? Berarti kau samakan listrik sama Tuhan. Saya tidak menyamakan. Saya hanya dengar. Saya hanya merangsang otakmu supaya berfungsi, kawan. Kalau tidak kau samakan, saya hanya merangsang otakmu supaya berfungsi, kawan. Saya hanya merangsang otakmu supaya berfungsi, saudara. Sekarang Tuhan saya mengatakan, saya lebih dekat dari manusia daripada manusia kepada dirinya. Nah, sekarang siapa yang menahan rusuh Anda supaya tidak bertumbuh kayak rambut? Lah, jangan dulu kau tanya siapa. Ya. Kenapa kau menganalogikan? Saya tanya siapa yang menahan gigi Anda tidak bertumbuh seperti rambut? Anda sendiri. Anda sendiri. Gusi yang menahannya. Iya. Hah? Iya. Yakin? Yakin.
Siapa yang membuat gusi Anda menahan gigi tidak bertumbuh? Nah, kata-katamu itu siapa yang salah? Ya kan Tuhan saya mengatakan saya Tuhan lebih dekat daripada diri manusia. Berarti kalau Anda tidak sanggup, dengar, kalau Anda tidak sanggup, dengar, kalau Anda tidak sanggup menahan pertumbuhan gigi Anda sendiri, lalu siapa yang menahan pertumbuhan gigi Anda? Klaimmu yang mengatakan Tuhanmu. Iya, saya ngerti. Tuhan saya itu adalah Tuhan semesta alam. Lu mau apa sekarang? Ya, terserah kau. Saya bertanya aja tentang rohmu, kamu nggak ngerti tentang rohmu. Kau pun nggak ngerti ketika kutanya di mana Tuhan. Kau bilang aliran Tuhan listrik. itu meliputi alam semesta. Kok lucu Anda? Kau tahu dari mana? Loh, yang mengatur semua ini siapa? Wah, kau tahu dari mana? Yang mengatur alam semesta ini siapa? Nenekmu? Lah, Nenekmu yang ngatur? kau tahu dari mana? Yang penciptanya lah yang mengatur alam semesta ini. Kalau bukan penciptanya yang mengatur, lalu siapa? Kau pernah ketemu pencipta? Lah, pencipta alam semesta itu tidak perlu dilihat dengan mata, tapi orang yang berakal akan sampai akalnya kepada pencipta bahwa alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Kau tahu pencipta dari mana? Dari Indonesia atau dari Arab? Bodohnya ya Allah ya Karim. Alam semesta ini ada karena ada yang mengadakan, bukan? Oke, kita kembali ke awal Zuma ya. Terus kenapa Anda masih mencari? Begini. Kenapa Anda masih mencari? Nah, karena tadi aku tadi bilang berarti Tuhan itu ataupun Allahmu itu tidak sepenuhnya baik. Karena apa? Karena menciptakan iblis dan neraka. Kau aja punya anak, nggak mungkin kau mau membakar anakmu. Sementara Tuhan mau membakar orang bersalah di neraka. Kan kejam itu. Itu namanya Tuhan psikopat. Nah, sekarang kalau Tuhan kau sifatkan dengan sifat manusia, itu penjahat kan? Lah, ya iyalah penjahat. Ya, karena kamu mensifatkan manusia, Tuhan itu dengan sifat manusia. Karena kau mengatakan dia maha kuasa. Ya iya emang. Maha kuasa. Emang kamu maunya Tuhan itu menciptakan manusia itu semuanya selamat gitu. Oh iyalah. Gitu maunya. Iya. Itu maunya kamu. Iya. Kalau Tuhan maunya? Nah, maunya Tuhan, dia menciptakan kejahatan kan? Nah, sekarang yang mana yang lebih tinggi derajatnya? Kemauanmu atau kemauan Sekarang Tuhan? kita bukan ngomong masalah derajat. Iya, saya tanya samamu. Sekarang yang punya kekuasaan Anda atau Tuhan? Kau akui Tuhan itu atau Tuhanmu itu? Saya tanya samamu. Saya pun tanya yang samamu. maha kuasa itu Anda atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Terus kenapa Anda yang mau atur? Lah, saya bukan atur, saya hanya menyatakan Tuhan itu tidak sepenuhnya baik. Ya suka-suka Tuhan. Yuk, berarti memang Allahnya tidak baik. Suka-suka Tuhan. Terus kalau misalnya Tuhan saya nggak baik, terus kalau Tuhan saya nggak baik, kamu bisa memperbaikinya. Disitulah buktinya bahwa Tuhanmu suka-suka. Ya, namanya Tuhan maha berkehendak. Harus kau namanya akui Tuhan itu. maha berkehendak. Iya, makanya harus kau Tuhan akui. maha berkehendak. Lah, makanya harus kau akui Tuhanmu itu suka. Tuhan saya menciptakan alam semesta yang maha berkehendak. Jadi Tuhanmu itulah yang keroknya mengapa semua manusia perang-perangan bunuh-bunuhan. Begitu. Sekarang begini. Ketika Tuhan memberikan potensi menciptakan kejahatan, kau jawab apakah dulu. manusia berpotensi berbuat jahat? Sekarang nyata nggak manusia bunuh-bunuhan? Nyata nggak? Nyata, betul. Nah, itu atas kehendak siapa? Nah, sekarang apakah Tuhan tidak memberikan akal? Itu atas kehendak siapa? Sekarang apakah Tuhan tidak memberikan manusia itu akal? Itu atas kehendak siapa? Orang bunuh-bunuhan. Allah menciptakan segala sesuatunya. Mau jawab dulu. Itu orang bunuh-bunuhan. Sudah saya kehendak jawab. siapa? Saya sudah menjawab segala sesuatunya diciptakan oleh Tuhan. Oke. Diciptakan oleh Tuhan. Sekarang manusia punya pilihan bebas nggak? Manusia ini punya kehendak bebas nggak? Ayo jawab. Manusia punya kehendak bebas nggak? Berarti memang pertanyaan saya jawab dong. Pertanyaan saya jawab dong. Manusia punya kehendak bebas nggak? Belum kau jawab. Tuhan saya menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu Tuhan saya. Sekarang manusia punya kehendak bebas nggak? Iya. Iya. Jadi kalau manusia ingin melakukan peperangan, itu kehendak siapa?
Itulah kegagalan Tuhanmu. Loh, kok jadi Tuhan yang gagal? Saya ulang lagi. sekarang Ketika kamu Tuhan tahu. menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, lalu kemudian manusia punya kehendak bebas, betul? Itu namanya kau membela Tuhanmu. Yang Saya salah. tidak membela Tuhanku. Tuhanku itu tidak perlu pembelaan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah manusia punya kehendak Tidak bebas? perlu kau bertanya. Intinya, mulai. Tuhanmu itu, Manusia itu punya kehendak bebas atau tidak? iya. Sekarang yang membuat mereka memilih perang siapa? Manusia. Dia sendiri. Nah, berarti itu Anda bisa. Berarti Tuhanmu itu hanya mendiamkan manusia, hanya melihat dan diam manusia. Kan sudah dikasih akal, sudah iya. dikasih akal Iya. bahwa perang itu dampaknya seperti ini. Iya. Damai itu dampaknya seperti ini. Makanya manusia Oke, diutus oke. kepada mereka para nabi untuk menuntun manusia kepada jalan yang betul. Iya, makanya ku bilang Tuhanmu maha kuasa kan, tapi tidak Yes. mau, tidak mau ya, tapi tidak mau melihat manusia ini damai-damai saja. Loh, kok bisa kayak gitu? Loh iya, buktinya manusia perang-perangan, bunuh-bunuhan. Ya, itu kan pilihan mereka. Di situ Itu kan pilihan mereka. kontrolnya Tuhan kan, Itu kontrolnya Tuhan kan pilihan mereka. kontrolnya Manusia ini Tuhan, diberi kan? kehendak bebas. Tadi kamu mengatakan iya, manusia diberi kehendak bebas. Berarti kan aku mengatakan Tuhanmu itu membuat manusia sebagai permainannya. Ya, maunya Tuhan, dia Tuhan maha berkehendak. Manusia diberi akal, manusia diberi akal untuk berkarya, untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Betul tidak? Intinya gini aja, Jo. Gimana sih orang ini? Gimana orang ini? Sekarang saya tanya sama kamu, manusia diberi pilihan untuk memilih Tuhan menjadi menciptakan baik kejahatan, atau menjadi buruk. Jawab dulu. Manusia diberi pilihan untuk Iya. menjadi baik atau menjadi buruk. Betul atau tidak? Dia memberikan. Iya. Oke. Bisa nggak Terus Tuhan Anda membuat itu manusia tidak punya pilihan? ketika Anda mengatakan bahwasanya manusia diberi kehendak bebas untuk memilih baik dan buruk, lalu apa yang Anda protes? Disitulah kegagalan Tuhanmu. Kok jadi Tuhan yang gagal? Kok jadi Tuhan yang gagal? Kenapa bisa Gagal Tuhan yang dong. gagal? Kenapa Tuhan gagal? Gagal dong. Karena Tidak bisa mencegah. Karena tidak bisa mencegah orang bunuh-bunuhan. kan manusia diberi kehendak bebas. Iya. Sekarang lebih tinggi Loh, kok manusia iya? apa Tuhan? Sekarang lebih tinggi Manusia mana? Manusia apa itu Tuhan? diberi kehendak bebas. Dunia ini diberikan oleh Tuhan untuk kita pilih menjadi orang baik atau menjadi orang yang salah. Iya. Tuhan kasih kita kesempatan itu dengan memberikan kemudian akal mana yang baik harus kita lakukan, mana yang tidak baik yang tidak mesti kita lakukan. Oke. Kalau manusia itu kemudian lebih berpotensi mereka itu melakukan kejahatan, berarti upahnya sudah ada, yaitu neraka. Oke, berarti ketika Tuhan memberikan hak free will, ketika manusia itu salah dan masuk ke neraka, Tuhan bilang gini ya, mampuslah kau katanya ya. Oh iya, memang betul. Oh, di situ Memang betul. letak. Oke. Letak apa? Kan kau akui kan? Kau akui kan bahwa Iya Tuhan memang itu tidak betul. baik. Dan kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya Iya. gimana? Berarti Kalau sebaliknya Tuhanmu orang itu itu- melakukan kebaikan, apa sebaliknya? Lah, berarti Tuhanmu itu tidak Enggak, sepenuhnya sekarang saya tanya, baik. kalau sebaliknya orang itu melakukan kebaikan, apa upahnya? Ketika gini Jo, ketika apa upahnya? Tuhanmu itu membuat kejahatan, di situ letaknya Tuhanmu itu tidak sempurna. Sekarang baik. kalau manusia berbuat kebaikan, apa upahnya? Kenapa rupanya nggak bisa Tuhan bikin baik aja semua? Oh, tidak bisa. Bisa, kan? Lalu Kok Anda tidak ini. bisa. Kalau Sekarang begini, Bung. ketika Sekarang kau bilang begini. tidak Dengar. Dengarkan Ketika saya. kau bilang tidak bisa, Dengarkan itulah saya. kegagalan Dengarkan Tuhanmu. saya. Dengarkan saya. Saya pun dengarkan coba ya. Oke, sekarang Dengarkan, ya. kalau Tuhan tidak membuat kejahatan, keburukan, apakah Anda masih mau buka usaha? Jangan kau tanya saya. Kau akui dulu. Kau akui Ketika dulu. Tuhan tidak membuat kejahatan, apakah Anda masih mau berusaha Ketika mencari Tuhan nafkah? ketika Tuhan membuat kejahatan, di situ letaknya Tuhan Dengar itu saya, tidak dengar. Dengar Ketika saya dulu. Tuhan tidak membuat kejahatan, apakah Anda masih mau berusaha mencari nafkah? Apakah Anda ingin buka usaha kalau Tuhan tidak membuat kejahatan? Di situlah
Disitulah letaknya. Kok disitulah letaknya? Sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan tidak Disitulah membuat letak. kejahatan, apakah manusia masih mau berpikir? Itu Tanya dulu kau. Kutanya dulu kau. Kalau Tuhan tidak Pernyataan membuat saya, kejahatan, pernyataan apakah saya, manusia masih ya. mau berpikir? Jawab dulu. Pernyataan saya di situ Ulang letak lagi, kegagalan ulang Tuhan. lagi. Ini pertanyaan. Ini Guru, pertanyaan. maaf, Tolong kamu jawab. maaf, Tolong kamu Andi, jawab. Andi, Mohon bentar maaf dulu, yang Andi. lain. Nah. Tolong kau jawab. Andi. Andai saja Tuhan tidak menciptakan kejahatan, apakah kamu masih mau berpikir? Tidak. Tidak. Kalau kau tidak mau berpikir, apa bedanya kau dengan monyet? Lah, di situ letak kegagalan Tuhanmu. Berarti Ulang Tuhanmu lagi, kayak ulang yang lagi, diucapkan ulang tadi. lagi. Ah. Kalau Anda kemudian Intinya gini, tidak Jo. berpikir, Intinya gini. kalau Anda tidak berpikir, apa bedanya Anda dengan Intinya babi? gini. Kutanya dulu. Intinya, Maaf nih. Kalau Intinya. Anda tidak berpikir lagi, apa bedanya Anda dengan monyet? Ketika Tuhan membuat jawab. Ketika Tuhan membuat kejahatan, Jawab kau dulu. jawab Kalau aku. Anda tidak Kau- berpikir, harus kau akui. kalau Anda tidak berpikir, apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab. Jadi begini, kutanya kau dulu, kenapa Tuhan tidak menciptakan semua menjadi baik aja? Kalau Tuhan menciptakan semuanya baik, tidak ada yang berpikir. Bagaimana? Apa tujuanmu? Dengar. Apa tujuanmu? Dengar. Zoom. Apa tujuanmu berusaha kalau semua orang berbuat baik? Tidak ada Oke. kejahatan. Oke. Kutanya Gini, sama gini. kalau Zoom. tidak ada Oke. kejahatan, Oke. untuk apa kamu cari Oke. usaha? Untuk apa Oke. kau sekolah? Gini, Untuk gini. apa kau Gini. belajar? Untuk apa kau Nah, mendidik anakmu? gini, Zoom. Kalau tidak ada Ketika kejahatan, untuk apa? Ya, oke. Untuk apa? Gini, Zoom. Oke. Ketika Tuhan memberikan akal kepada manusia, disitulah manusia itu punya rasa kejahatan. Nah, sekarang kalau manusia tidak diberi itu. akal, sekarang kamu pilih mana? Manusia diberi akal atau manusia tidak diberi akal? Kau pilih mana? Saya manusia pilih ya. Kalau dipilih, saya manusia pilih Tuhan membuat manusia menjadi damai. Kau bilang sama Tuhanmu. Alamak, kuulang lagi samamu. Kalau manusia dikasih pilihan berakal atau tidak berakal, kau pilih yang mana? Ini kan kau yang mengasih pilihan, bukan Ku Tuhan. tanya samamu sekarang. Ku tanya samamu, mana yang kau pilih? Manusia berakal atau manusia tidak berakal? Pilihanku, kau bilang sama Tuhanmu, jadi manusia ini sudah damai. Tidak bisa kau atur itu, nggak bisa kau atur itu. Kenapa Berarti kamu itu Tuhanmu adalah itu- manusia ciptaan? Kamu itu sudah Berarti diciptakan Tuhanmu itu- dengan seperangkap keadaanmu sekarang ini. Berarti Itu ciptaan Tuhanmu Tuhan itu saya. bukan mempermainkan. Kamu nggak bisa memprotes apa-apa. Sekarang kalau kau mengatakan bahwa Nah. Tuhan Oke. itu salah karena menciptakan Oke. kejahatan. Pertanyaan saya, kalau tidak ada kejahatan, apakah masih ada manusia kemudian bisa mau berpikir? Berarti Tuhanmu sama seperti Kim Jong Un. Apakah manusia masih mau berpikir kalau tidak ada kejahatan? Berarti Tuhanmu sama seperti Kim Jong Un. Apakah manusia masih mau berpikir kalau tidak ada Membunuh, kejahatan? membiarkan Kamu nggak bisa jawab. diperkosa. Kamu tidak Nah, bisa jawab. Kau yang nggak Kamu bisa tidak bisa membela. jawab. Kamu Kau nggak tidak bisa akan membela berpikir. Tuhanmu. Dengar. Tolong Nah, di mute. sekarang kutanya Tolong di kau. mute. Tolong di Kutanya mute. kau. Tolong di Kutanya mute kau. manusia separuh Apakah monyet ini. Tolong di mute. Gini saudara, gini ya. Kau kan tadi menyamakan dirimu dengan monyet, ya kan? Bahkan menyamakan dirimu dengan babi yang tidak berakal. Sekarang begini, kalau manusia itu tidak ada Kau juga kejahatan, menyamakan. kalau tidak ada kejahatan di sekeliling manusia, apakah manusia keluar rumah masih bisa menggunakan pakaian atau tidak perlu menggunakan pakaian? Kutanya dulu samamu. Di mute. Kutanya samamu, kamu keluar rumah kalau tidak ada kejahatan, kamu kalau keluar rumah tidak ada kejahatan, masihkah kau ingin menggunakan pakaian atau telanjang saja? Jawab. Itulah buktinya Tuhanmu gagal. Itulah buktinya. Saya tanya samamu, kalau tidak ada kejahatan, kamu keluar rumah itu masih berpakaian atau telanjang? Itulah buktinya. bahwa Itulah buktinya. Pertanyaan Bebas sederhana pun sepenuhnya tidak bisa baik. kau jawab. Ketika tidak ada kejahatan, untuk apa kamu berpikir? Nah, Kalau tidak ada kejahatan, untuk apa kau berpikir? ketika ada kejahatan, disitulah letak kegagalan. Tuhanmu. Bodohnya. Yang bodoh. Kalau tidak ada kejahatan, dengarkan ya, dengarkan. Kalau dengar.
Kalau tidak ada yang disebut kuman, bakteri, tidak ada yang disebut kemudian bibit-bibit penyakit, kau makan tai bisa, kau makan sampah bisa, kau makan aspal bisa. Kenapa? Karena tidak ada sumber. Dengar dulu. Karena dengar. Anda yang harus belajar. Ya. Kau yang harus belajar. Kalau bukan tidak saya. ada virus, kalau tidak ada bakteri, tai ayam pun bisa kau makan. Tai sapi pun bisa kau pakai masker. Karena kenapa? Tidak ada penyakit. Sudah diangkat penyakit itu. Jadi kau makan taimu sendiri boleh. Kau makan ingusnya kakekmu boleh. Kau makan dahaknya tetanggamu juga boleh. Kenapa? Karena sudah tak ada penyakit. Begitu juga kalau tidak ada kejahatan, berarti tidak ada iblis. Kalau tidak ada iblis, dengar. Kalau tidak ada iblis, maka manusia tidak punya syahwat. Kalau manusia tidak punya syahwat, tidak punya nafsu, lalu manusia ini hidupnya kayak mana? Di mana iblis itu? Mari biar ku. Saya tanya samamu, kalau tidak ada iblis itu tidak ada nafsu pada diri manusia, lalu kamu hidup ini untuk apa? Kalau kamu tidak punya nafsu, nah, mending kau ke neraka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunda, teman-teman di bawah. Iya. Hostnya nggak bisa Izinkan Bang Suma ya, karena ini masih akun baru. Sehat dan ini selalu, masih Gurunda, hari Bang kelima. Zuma. Izinkan host Alhamdulillah, saya makasih. sebentar saja ya untuk menyampaikan sesuatu kepada Gurunda ini. Sementara kan ini kursinya buat para OT nanti. Iya, Begini, sesi Bu. lagi Jumat, Bang. Ya, Oh udah, iya, Bang. gini Gurunda, Kang Yo. bolehkah saya ya? Ya, dilanjut aja Gini, Gurunda. sebelum saya jelaskan. Iya, silakan. Gini Gurunda, kalau boleh izin gitu ya. Terima kasih banyak. Sepertinya Gurunda telah mampir ke room DPW yang kecil ini. Kalau mohon saya dengan sangat izinkan walaupun hanya mungkin 10 menit atau 15 menit. Gurunda seringlah gitu kan mampir ke DPW seperti ini gitu. Karena biar pada rame komal-komal di semua DPW ini gitu, termasuk Jawa Barat ataupun yang lainnya begitu Gurunda. Baik. Mohon maaf nih ya, bukan saya nyelancang gitu kan ya. Iya. Baik, Bang, baik. Insya Allah. Ya, mohon maaf dengan sangat ya, bukannya ini harusnya saya DM juga. Udah beberapa kali saya DM Gurunda gitu kan. Mungkin tidak ini. Iya, siap. Iya, mohon maaf. Ini si Andi ini udah beberapa kali sih ketemu juga gitu Gurunda. Padahal dia menuhankan Google juga kan. Udah gitu kalau mati lampu sama habis kuota gimana gitu kan. Udah berbusa lah mulut kita ini. Iya. Udah Ada berbusa juga mulut ya, kita. ada juga ya manusia yang menuhankan Google. Iya. Mungkin gitu aja ya host ya. Terima kasih banyak Gurunda, suatu kehormatan yang amat sangat bagi saya. Satu koma sama Gurunda di sini semua. Iya. Mungkin itu aja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak host, terima kasih rekan-rekan seperjuangan. Tetap semangat. Ya, makasih banyak ya Gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena sudah mau masuk wabarakatuh. Iya. ibadah Jumat, saya sampaikan sama teman-teman yang di bawah, ini bukan akun Api Sulteng, ini cuma sahabat akun Api Sulteng. Dan ini baru live yang kelima hari. Gitu. Jadi pengaturan belum bisa membesarkan Gurunda kita ini, gitu ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa, nggak dibesarin juga, nggak masalah, Bang. Justru kalau Dimaklumi saudara-saudaraku. dibesarin itu berpotensi ditombak dari bawah. Iya. Oh, begitu Kak Bang? Iya, mending begini Izin aja. host, izin Gurunda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam. Ada salam dari teman saya untuk Gurunda. Namanya Panggil Bang Lianka Zuma aja, Gurunda. sahabat-sahabat sekalian. Oh, Nggak usah Masya Allah, panggil Gurunda. Bang Zuma. Orang-orang kafir lah yang punya kewajiban manggil saya Gurunda. Oh, Kalau siap. sama Muslim Siap, Bang panggil Zuma. abang aja. Silakan. Siap abang. Nah, gitu dong, lebih enak. Dapat kirim salam dari teman saya namanya Lianka Bang Zuma untuk Bang Zuma. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bang, makasih. Terima kasih Abang Zuma, salam kenal. Siap. Saya Amir Hamdani. Masya Allah Bang Amir. Iya. Oke. Terima kasih ya. Bang Assalamualaikum. Zuma sekarang Cukup. di mana Bang Zuma? Saya di Makassar, Akhti. Oh,
Saya kenalkan, saya orang Bugis Sengkang, Bang Zuma. Sengkang, silotku tuh pelek. Iya. Iya. Nyaman Ya lah diingat tahu. ya tanggal 25 Desember dibolangi ya teman-teman, tanggal 25 Desember. Insya Allah. Ya, yang sempat aja gitu kan. Cuman acara kumpul-kumpul nimbrung bakar ikan aja nya. Rame-ramaikan hari mu'alaf sedunia kan gitu. Insyaallah. Amin. Iya. Amin, amin. Saya masih ada yang mau melanjutkan materi tadi. Saya mau tanya jawab sama sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Siap. Namo Buddhaya, selamat siang. Ya, siap. Ya, ini dari Buddha. Ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Saya sih cuman mau sampaikan ini. Sebenarnya Bang Juma, mohon maaf ya Bang Juma ya. Iya. Bang Juma tadi itu ngomong sama Bang Andi Arya itu ya kayak ngomong sama tembok aja. Karena Bang Andi Arya itu dia ateis. Tuh. Itu dia. Iya, betul. Betul. Kayak ngomong sama tembok. Saya mau kasih data kitab suci nggak diimani. Saya pakai logika aja. Kalau dengan ateis itu Bang Juma, alangkah baiknya jangan pakai data dalil agama dulu Bang. Iya, pakai iya, logika betul. dulu. Coba itu dengan ateis ya penak gitu. Cuman saran aja. Baik. Kalau dengan Baik. ateis. Boleh tanya, Anda dari Buddha? Ya izin Bang, Iya, dari ada Buddha saya. Aki Saiful. Assalamualaikum Aki Saiful. Saya Waalaikumsalam dulunya Kristen kok. Tapi kau pindah ke Buddha. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Kira-kira kalau misalnya iblis itu kan yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan. Nah, kalau tidak ada iblis, artinya manusia tidak punya nafsu, syahwat. Kira-kira yang membuat kita ini berpola dalam kehidupan kita ingin berkarya, berkarir itu karena nafsu atau karena apa menurut saudara-saudara? Kalau dalam pandangan Buddhis itu Bang Juma, kita memandang iblis itu layaknya seperti kita, tetapi mereka itu adalah individu yang sedang menjalani karma buruk yang mereka bawa. Iya, Jadi betul. justru dengan iblis itulah kita belajar Memperbaiki bahwasanya iya itu dengan iblis itu kita belajar memperbaiki diri. Kalau dalam pandangan Buddhis. Sama seperti di Islam juga kayak gitu. Makanya ketika Adam alaihissalam itu ingin dicipta, diprotes sama malaikat, kenapa hendak menciptakan? Allah menjawab, ini makhluk saya unik. Makhluk saya ini unik, tidak seperti kalian. Kalian malaikat, ya, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak bebas. Kalau makhluk saya yang ini unik. Dia bisa kemudian membuat bumi yang akan sebagai tempat mereka hidup itu maju semaju-majunya karena mereka. Tidak seperti kalian. Kalian tidak bisa berkarya. Tapi makhluk yang satu ini yang akan kuciptakan ini, dia mampu berkarya. Nah, itulah manusia. Jadi orang kemudian menciptakan pesawat, menciptakan internet, menciptakan segala-galanya yang sudah kita nikmati hari ini, itu berdasar dari syahwat, itu berdasar dari nafsu, keinginan. Keinginan ingin maju, ingin berkembang. Nah, kalau manusia itu tidak punya nafsu, tidak punya sisi di mana dia cenderung bisa jatuh kepada kejahatan, keterpurukan, kenistaan, maka manusia itu akan hidup seperti binatang. Untuk apa berkarya? Atau tidak ada kejahatan? Artinya kalau tidak ada kejahatan, ya apa yang dinilai baik? Nggak ada juga kan? Karena penilaian baik itu muncul ketika ada penilaian jahat. Ada yang disebut tinggi ketika ada yang rendah. Ada yang disebut gemuk ketika ada yang disebut kurus. Ada kebaikan karena ada yang disebut kejahatan. Bagaimana bisa disebut kebaikan kalau kejahatannya tolak ukurnya nggak ada? Betul? Jadi kita bisa disebut sebagai makhluk yang baik di hadapan Tuhan kita karena ada makhluk yang buruk. Bagaimana ceritanya kita mau disebut orang baik sementara orang jahat tak ada? Nah, itulah makanya kalau di Islam, wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu semuanya sudah ditumpahkan oleh Tuhan ke atas muka bumi ini. Barang siapa yang ingin menjadi benar silakan benar, menjadi salah silakan salah. Free will, kehendak bebas. Nah, solusinya di Islam, ketika kita kemudian itu
memilih apakah secara sadar atau tidak sadar melakukan perjalanan kepada kejahatan, sadar kita, maka diperintahkan kemudian solusinya adalah bertaubat. Bertaubat. Nah, ketika kita jalan kepada kebaikan, kebenaran, saran yang diberikan oleh Islam itu adalah ikhlas, bukan karena ria, bukan karena ingin dipuji, ingin dikatakan bahwa orang ini baik dan seterusnya, tapi karena semata-mata ikhlas mencintai kebenaran. Jadi semuanya ada tolak ukurnya. Makanya di dalam Islam itu sangat jelas dikatakan inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Sungguh Allah menciptakan segala sesuatunya menurut ukurannya masing-masing. Jadi orang tadi yang antes ini, bagaimana mungkin kemudian dia bisa berkata tentang Tuhan, Tuhan itu salah, Tuhan itu begini, kalau tidak ada unsur kejahatan yang ada pada dirinya. Kalau kemudian yang ada hanya unsur kebaikan, maka dia tidak akan pernah berpikir, kenapa Tuhan menciptakan kejahatan, kenapa ada peperangan, kenapa ada begini. Karena adanya kejahatan, unsur kejahatan itulah sampai dia bisa berpikir. Kalau tidak ada unsur kejahatan, tidak ada penyeimbang kepada kebaikan, lalu orang itu tidak akan pernah berpikir. Apa yang mau kita pikirkan? Kejahatan nggak ada. Dengan tidak adanya kejahatan berarti kebaikan pun tak ada. Nah sekarang kalau menurut monyet, ada nggak kebaikan? Tidak ada. Ada nggak kejahatan? Tidak ada juga. Babi pernah nggak protes? Kenapa babi tidak bisa makan soto Betawi? Kenapa mereka hanya makan rumput, makan dedak? Pernah nggak protes? Nggak pernah. Karena babi tidak tahu baik dan buruk. Nah, harusnya orang yang tadi ini jadi babi aja, supaya dia tidak bisa menilai kejahatan dan tidak bisa menilai kebaikan. Harusnya yang protes seperti tadi adalah babi yang diberi akal untuk berpikir. Harusnya babi yang diberi otak yang berkata seperti itu, bukan manusia yang diberi otak yang bisa berkata seperti itu. Babi tidak pernah mengatakan kenapa Tuhan menciptakan neraka ya? Ya, karena babi tidak memiliki akal. Karena dia tidak memiliki akal, maka babi tidak memiliki pikiran negatif. Karena babi tidak diberi akal, maka babi tidak diberi pikiran positif. Belum pernah saya tengok ada babi kemudian main HP, pakai kacamata lalu berpikir apa yang harus saya lakukan besok untuk anak-anak saya ya. Kenapa? Karena pada babi tidak ada kemudian nilai-nilai kejahatan dalam pandangan babi. Tidak ada nilai-nilai kebaikan dalam pandangan babi. Yang babi tahu makan, kenyang, lapar, tidur, makan, kenyang, lapar, senggama, tidur, makan, kenyang, tidur, senggama, tidur. Nah, kalau teman tadi itu mau tidak ada penilaian jahat terhadap Tuhan, harusnya dia menjadi babi. Betul. Tuh, solusinya supaya hidup tanpa kejahatan jadi monyet. Tidak pernah saya temukan kemudian monyet demo di istana presiden karena mereka tidak diberi bantuan BLT. Tidak pernah kemudian monyet-monyet ini protes ke DPR karena tidak diberikan kemudian rumah subsidi pada mereka. Kenapa demikian? Karena monyet tidak pernah menilai kejahatan itu jahat, tidak pernah menilai kebaikan itu baik. Kenapa? Karena mereka tidak berakal. Manusia mampu membedakan baik dan buruk karena dikasih akal. Gampang sekali bagi Tuhan. Ketika orang ini ingin dihentikan untuk menilai kejahatan yang ada, Tuhan tinggal angkat akalnya, trak, dia jadi gila. Masih ada nggak kejahatan bagi orang gila? Tidak ada. Nggak ada. Maka saudara-saudara yang sepikiran dengan yang tadi, yang sibuk kemudian mencari kelemahan-kelemahan Tuhan, berdoalah supaya Anda itu segera gila, atau hantamkan kepala Anda kemudian ke tembok, lari dari jarak 20 meter, jatuh dari atas gedung sampai ke bawah. Saya doakan mudah-mudahan Anda tidak menilai negatif lagi kepada Tuhan yang telah menciptakan Anda. Nauzubillah summa nauzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi manusia bisa menilai kejahatan karena manusia diberi akal. Monyet tidak bisa menilai kejahatan, semuanya menjadi abu-abu dikarenakan monyet tidak diberi akal. Saudara-saudara, kalau tidak ada ingin kejahatan pada hidup saudara, jadilah monyet atau segeralah menjadi gila. Demikian. Kalau berbicara nggak ada, kalau berbicara babi, kalau babi memang babi nggak ada yang pegang HP itu. Tapi kalau berbicara kera yang pegang HP ada Bang Juma.
yaitu ateis, karena mereka beranggapan bahwasanya mereka itu berasal dari evolusi kera itu. Oh, Jadi bisa iya, dikatakan kera mancung pun juga. iya. Jadi mereka yang ateis yang hidungnya mancung bisa jadi berasal dari kakeknya yang keturunan babi, yang mulutnya agak monyong dari keturunan asu, gitu ya. Bisa jadi. Bisa Yang badan jadi. kekar berasal dari keturunan landa. Bukan landa, apa? Yang besar kuda Nil. Yang besar perutnya dari keturunan gajah. Saya kira gitu ya. Guyon dari saya. Silakan teman-teman. Saya sedikit lagi Jumat. Ya, cuman gimana? kalau konsep Buddhis itu Bang cuma sekedar edukasi saja. Kalau konsep Buddhis itu kita itu lagi sudah nggak membahas tentang kita berasal dari mana, kita tercipta dari apa, itu sudah nggak membahas itu. Jadi fokus dalam ajaran Buddhis itu kita yaitu penerapan dharma dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu kita belajar dari iblis itu sendiri, karena mereka menanggung karma buruk mereka yang mereka bawa. Iya. Baik teman-teman sekalian, adik-adik saya di sini, abang-abang saya, saudara-saudari saya. Saya parkir di sini ya untuk persiapan Jumat. Gak apa-apa kan ya? Ya bang. Siap, Silakan dilanjut. Di sana sudah masuk sholat Jumat ya Bang Zuma? Iya, Rizky. Iya, di sini juga sudah masuk sholat Jumat. Di sini sudah mulai Iya. siap. Baik. Iya, makasih Di banyak. sini sudah atas sholat kesempatan. Jumat bagian Papua. Siap. Insya Allah Bang Suma hadir di Komal ini. Begini Gurunda. Siap. Rencananya kami ini kan baru training akun sahabat Api Sulteng. Ya karena api ini kena tombak dia Bang. Sebentar habis Jumat baru mau live pakai akun besar ini. Baik. Tapi Nanti saya di ini aja dikirimkan aja. Sip ya. Masih. Nanti Iya. pindah ke akun satunya ya Bang ya. Iya, nanti Betul, dimantikan iya, aja ini. betul. Dimantikan aja kalau sudah mau live di sana, insya Allah kita bergeser ke sana. Mumpung masih monitor, Gurunda izin pamit undur diri. Kawan-kawan semua, teman-teman Bang Zuma izin pamit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.